A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa huwal haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul mulki wa maliku yaumiddin wa asyhadu anna muhammadar rasulul karim khatimul anbiya'i wal mursalin innahu kana muwassila li syari'ati Ibrahim amma ba'd. Ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, setiap muslim tentu punya harapan untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5, ibadah agung yang oleh Nabi dimasukkan dalam kategori jihad. Bagaimanapun, untuk melaksanakannya diperlukan persiapan dan pengorbanan yang cukup besar, baik jiwa, raga, harta maupun yang lainnya. Harta saja tidak cukup, kesehatan fisik juga belum cukup. Semuanya harus saling terpenuhi. Banyak orang kaya harta, tapi belum tentu ia mampu untuk melaksanakan haji. Sementara ada orang yang secara kekayaan materi pas-pasan, tapi ia mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah sehingga dapat melaksanakan ibadah agung tersebut. Itulah keistimewaan ibadah yang satu ini. Ayah bunda dan abang kakak yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bahwa dalam ibadah haji terdapat banyak hikmah, tentu saja jika dilakukan dengan benar. Mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan biaya atau ongkosnya, seperti cara mencarinya, yang tentu saja harus dengan cara yang benar. Niatnya pun harus diniati secara benar pula. Kan gak sedikit orang berhaji tapi niatnya buat pamer sama tetangga biar disebut atau dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Ada juga yang niatnya biar dihormati sama orang-orang sekitarnya. Soalnya ada anggapan di masyarakat kita kalau orang yang berhaji itu pasti mulia. Padahal tidak menutup kemungkinan juga ada orang yang berhaji hanya untuk jalan-jalan. Tapi banyak juga orang berhaji yang memang benar-benar diniati untuk berhaji, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah berhaji banyak kebaikan yang bertambah darinya. Di antara hikmah ibadah haji adalah bahwa ibadah haji itu merupakan kongres atau pertemuan tingkat internasional. Di sana akan berkumpul umat muslim dari seluruh belahan dunia, dan mereka semua adalah saudara kita. Kita dapat berkenalan, tukar pengetahuan, dan lain sebagainya. Namun, harus tetap ingat dengan tujuan utama kita, berhaji. Ayah bunda dan abang kakak, orang yang berhaji, kata Allah, adalah tamunya yang jika mereka berdoa maka akan dikabulkannya, seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hujjaju wal ummaru wafdullahi inda'auhu ajabahum wa inistaghfaruhu ghafaralahum. Orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah itu adalah tamu-tamu Allah.
Apabila mereka berdoa, maka doanya akan dikabulkan, dan apabila mereka memohon ampun dari segala dosanya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, inilah dua amalan yang direkomendasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang sedang melaksanakan haji, yaitu memperbanyak berdoa dan beristighfar. Karena jika orang yang berhaji melaksanakan amalan tersebut, ia tidak akan punya waktu dan kesempatan untuk ngoceh-ngoceh nggak jelas yang nggak ada manfaatnya, ghibah atau ngegosip. Masa jauh-jauh berangkat ke Mekah cuma ngegosip? Nggak keren bingit? Sungguh terlalu. Dan memang menurut orang yang pernah berhaji, di sana itu banyak sekali godaannya. Orang-orang yang berhaji akan banyak menemukan hal-hal yang bikin emosi dan semacamnya. Misalnya desak-desakan, bau keringat, dan lain sebagainya. Makanya kalau orang yang berhaji itu mengamalkan dua amalan tadi, memperbanyak doa dan istighfar, insya Allah nggak bakal terpancing emosinya dan akan terjaga dari hal-hal yang bisa ngerusak ibadah haji. Ayah bunda dan abang kakak yang dirahmati Allah, hikmah ibadah haji lainnya adalah mendapat kesempatan sholat di Masjidil Haram yang sangat besar pahalanya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu fil masjidil harami bi mi'atil alfi sholah, was-sholatu fi masjidi bi alfi sholah, was-sholatu fi baitil maqdis bi khamsi mi'ati sholah. Bagi orang yang punya kesempatan menunaikan sholat di Masjidil Haram, pahalanya setara dengan menunaikan sholat 100.000 kali. Dan bagi orang yang punya kesempatan menunaikan sholat di masjidku, Masjid Nabawi, pahalanya setara dengan menunaikan sholat 1000 kali. Serta bagi orang yang punya kesempatan menunaikan sholat di Baitul Maqdis, pahalanya setara dengan menunaikan sholat 500 kali. Hadis riwayat Tabrani. Ayah bunda abang kakak, sungguh beruntung orang yang sudah diberi kesempatan, hidayah dan kemampuan yang cukup untuk menunaikan ibadah yang satu ini. Dan bagi yang masih belum beruntung, janganlah berputus asa. Teruslah berusaha dan berdoa supaya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat, bagi yang sudah dan akan melaksanakan ibadah haji, jangan sampai terlena terus takabur. Kan kadang ada orang mentang-mentang udah jadi haji, seolah-olah dia itu orang yang sudah banyak pahalanya dan doanya sudah pasti dikabulkan, sehingga kadang dia ngerasa nggak perlu ke masjid. Yang mesti ke masjid adalah mereka yang belum haji. Na'udzubillahi min dzalik. Mestinya orang yang sudah berhaji itu ibadahnya lebih rajin, sholatnya lebih istiqomah, banyak melakukan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Jika memang demikian, haji orang tersebut berarti mabrur. Tapi ini bukan berarti sebaliknya. Orang yang belum pernah berhaji jangan sampai bilang, saya kan belum haji, jadi nggak perlu rajin sholat berjamaah di masjid. Yang harus rajin itu Pak dan Bu Haji.
Jadi ibadah saya ya semampu saya aja doang, nggak perlu ngoyo. Ini mah namanya orang fakir yang putus asa, nggak mau berusaha dan berlomba dalam kebaikan. Padahal berlomba dalam kebaikan adalah anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda abang kakak yang dimuliakan Allah, hendaknya kita senantiasa menyiapkan diri, sehingga jika sewaktu-waktu kita dipanggil Allah untuk bertamu ke rumahnya, kita akan lebih siap. Bukan saja hanya siap secara materi, namun juga siap secara batin dan mental. Jangan sampai ibadah haji hanyalah sebuah perjalanan untuk mengisi liburan saja, tapi kita harus benar-benar mempersiapkan dengan baik. Ikuti bimbingan calon jemaah haji dengan baik, pelajari dan syukur-syukur bisa hafal setiap bacaan yang nantinya akan digunakan untuk ibadah di sana. Ayah bunda abang kakak sekalian, kita semua tahu kok, naik haji itu biayanya nggak sedikit. Syukur-syukur kalau kita menang kupon undian, sehingga biaya haji bisa ditanggung sponsor. Tapi kalau kita biaya haji sendiri, jangan sampai kita berangkat haji dengan rezeki yang tidak halal. Banyak peristiwa yang tak kita duga terjadi di tanah suci kalau kita berangkat ke tanah suci dengan rezeki yang tidak halal. Namanya juga tanah suci. Hati dan pikiran kita juga harus suci dong. Misalnya begini, ayah bunda dan abang kakak. Kita berangkat ke tanah suci dengan uang hasil korupsi. Setibanya di sana, kita malah tidak bisa ngapa-ngapain. Kan sayang sekali. Ketika kita sudah tiba di sana, kita justru terbaring sakit dan tidak bisa beribadah sama sekali. Pas dibawa pulang ke negaranya, kembali sehat dan segar bugar. Udah gitu, minta dipanggil Pak Haji atau Bu Haji lagi. Padahal selama di tanah suci, dia nggak ngapa-ngapain karena terbaring sakit. Ayah bunda dan abang kakak sekalian, ini adalah sebuah peringatan Allah bagi kita semua, supaya ketika kita menginjak tanah suci, hendaknya kita berada di tanah suci dengan pikiran dan hati yang suci. Sekembalinya dari tanah suci pun, hendaknya kita tetap istiqomah menjaga akhlak, ibadah dan akidah kita, supaya ibadah haji kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda dan abang kakak sekalian, semoga kita yang sekarang belum mendapat panggilan dan hidayah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, insya Allah di tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Amin, Allahumma amin. Demikian, ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum subulas salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.